Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya. Ya. Alhamdulillah. Kalau siang hari ini kita bisa kembali di kelas 11A ya. Energi kerja semuanya. Ya. Baik, sebelum dimulai saya akan pakai sapa dulu dari kehadiran Anda semuanya di siang hari ini. Mbak Afitana, ya baik. Mas Anas, ya. Mbak Afitana, ya baik. Mas Isyan, ya baik. Mbak Lia, sakit ya. Baik Pak. Ya baik, dengan jumlah 22 dan sudah masuk, tapi karena ada yang beri keterangan ya. Baik, terima kasih. Terus untuk siang hari ini, Pak Kis akan menyampaikan tentunya materi yang nanti akan kita ikuti bersama-sama selama 2 jam ya. Namun sebelumnya akan kita ingatkan kembali tadi kalian dari rumah Anda semuanya sampai ke madrasah pernah atau mengalami atau melihat sesuatu kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang lain ataupun diri sendiri. Ada bisa yang memberikan contoh saat keluar rumah terus sampai ke madrasah melihat kebaikan-kebaikan orang lain atau diri sendiri, apa memberikan contoh? Ya, apa Mas? Yang berangkat orang tua. Baik, itu berangkat orang tua. Oke, ada lagi yang bisa diberikan? Satu. Selain berangkat orang tua, menyapa, memberikan salam. Ya, baik, terima kasih. Nah, itulah sebenarnya karakter positif yang harus kita bangun di setiap harinya. Sehingga kita dengan sengaja tidak bisa menghitung suatu kebaikan yang diberikan kepada orang lain ataupun orang lain memberikan kebaikan dengan diri. Ya. Baik. Bisa dilihat. Ya. Untuk materi hari ini akan kita sampaikan yaitu ilustrasi deskripsi atau komunikasi gambar. Itu ya. Jadi nanti fungsi gambar sebagai komunikasi pesan atau fungsi pesan kepada orang lain. Ini dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu menggunakan, selalu melihat dan selalu melakukan dari apa yang kalian alami. Di situ jelas gambar ilustrasi, deskripsi ya. Terus sebagai komunikasi gambar. Ada yang bisa memberikan contoh? Kira-kira apa? Jadi hanya gambar, namun kan sudah bisa berkomunikasi di situ. Misalnya ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, kita hindari dan yang lain, apa kira-kira? Gambar, poster. Ya, kalau poster kan ada tulisannya. Coba dicari yang tidak ada tulisannya, tapi kan langsung tahu. Ya, baik. Dilarang parkir. Terus ada lagi? Contoh yang lain? Dilarang putar balik. Ya, baik. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita akan melihat tanda atau simbol-simbol seperti ini. Ini hanya satu contoh aja. Tapi sudah disebutkan, kalau seperti ini berarti apa? Dilarang parkir. Bahkan ada simbol-simbol lain lagi. Kalian sering pegang gadget ya? Sekarang yang tidak berupa tulisan tapi ada simbol-simbol yang bisa kalian maknai seperti apa? Ya, masjid. Terus apa lagi? Dalam menggunakan bahasa? Dalam menggunakan bahasa? Apa? Dalam menggunakan bahasa? Ya, gambar telepon. Emoji. Ya, tanda kamera dan yang itu kan sebenarnya tadi gambar ilustrasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu
pesan. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, ini sebenarnya paling penting adalah bahwa komunikasi gambar adalah proses menyampaikan informasi atau pesan yang menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera. Berarti kalau yang tidak melihat berarti tidak bisa memaknai. Gitu ya. Nah, ini juga bagian dari seni rupa. Jadi teman-teman biasanya yang teman-teman cara membuat seperti itu. Baik. Kalau kita masuknya nanti yang di mana? Kita masuknya yang di mana? Yang mana? Yang bawah atau yang di atas? Ya, kita misalkan nanti bisa masuk yang jadi penggambar atau desainnya atau pelakunya. Terus ada proses hasil gambarnya, terus apresiasi tadi, ya. Habis itu nanti ada dua. Yang satu proses membuat pesan tadi, membuat pesannya. Terus yang kedua adalah proses memaknai. Jadi gambar pesan. Sudah tahu semuanya? Ya, baik, nanti kita coba dengan lembar kerja. Ya, nanti kita kerjakan. Silakan kalian membuat kelompok. Ya, nanti bisa kelompok putra sendiri, terus kelompok putri sendiri karena ini dominasi lebih banyak yang putri. Nanti yang putrinya bisa buat kelompok. Jadi silakan bisa kelompoknya bebas. Mau dengan menata meja juga boleh. Mau di sini nggak apa-apa. Nanti silakan bisa ini yang kelompok duanya di bawah Pak. Baik, masih ada satu lagi. Baik, silakan kita batasi nanti untuk diskusinya. Mau menggunakan video berapa menit? 30 menit? Ya, baik, 30 menit selesai. Terus nanti langsung dipresentasikan dari kelompok masing-masing. Silakan bisa dibacakan. Saya silakan kembali ke tempat. Ya. Ini nanti kita mau Kembali ke tempat. Saya lakinya habis, aku ya kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ilustrasi gambar deskripsi. Nah, ini di sini tuh ada sebuah gambar. Ini biasanya ada di jalan ya, nggak mungkin di hutan ya. Ini biasanya nggak boleh putar balik, ya boleh putar balik, putar boleh. Nah, biasanya warnanya kuning ya? Iya. Ada yang warna hijau, itu ada. Nah, ini pengertiannya. Apa Pak? Ya, Pak. Ini tanda rambu lalu lintas. Yang pertama adalah rambu peringatan. Rambu ini berisi informasi bagi pengguna jalan raya bahwa di depannya akan ada suatu atau kondisi yang berbahaya sehingga wajib mewaspadai keadaan tersebut. Jadi tandanya itu biasanya sebelum ada tempat itu seperti misalnya belok kanan itu tandanya itu di sebelum belok kanan. Baik, sekarang ke kelompok yang ketiga ya, berbeda sekarang yang kedua. Saya nomor 2 nih Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 2 mau mempresentasikan kelompok ilustrasi sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat kan ini apa? Jadi ini sebuah rambu lalu lintas, salah satu rambu lalu lintas yang mungkin dari kita lihat kan ini hanya ada beberapa titik lokasi di jalan raya, gitu. Nah, jadi di situ ya ada gambar orang,
bawahnya ada gambar surga. Next buat penjelasan. Nah ini manfaat. Jadi manfaat lampu lalu lintas pagi itu yang pertama itu lalu lintas akan lancar, yang kedua itu melakukan kedisiplinan, yang ketiga itu menurunkan tingkat kecelakaan. Nah tadi itu kan dijelasin ada orang berdiri sama ada sepeda. Nah jadi Tadi presentasinya sudah selesai. Kita kasihkan aplaus dulu untuk kelompok 1, 2, 3. Terus dari materi tadi tentunya bisa kita simpulkan. Ini belum nanti kita rangkum. Ada yang bisa menyimpulkan dari tadi gambar besar. Tentunya baik dari makna gambar besar ataupun dari estetika gambar besar. Visualisasi yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa? Ada yang bisa menyimpulkan dulu? Jadi sangat definisi atau tidak. Terus nanti di situ kita mengenai dengan apa kita mengenal di situ, jadi bisa mengidentifikasi, bisa mengenal dan bisa memaknai. Ya. Ada yang bisa memberikan? biar tertib Pak. Ya tadi intinya bisa tertib dalam berlalu. Ya, baik. Ya, silakan. Jadi gambar pesan itu kan dia mengandung pesan ya Pak. Ya. Jadi sebisa mungkin pembuatnya itu membuat gambar tersebut langsung bisa dipahami ketika kita melihat gambar. Misalnya kayak lampu yang tadi boleh putar balik itu. Jadi sebisa mungkin kita bikin lampunya itu ya jelas. Jadi kalau lampunya putar balik berarti harus melihat. Ya, oke. Terima kasih. Baik, tapi dan untuk terakhir kita kembali lagi terrefleksi dari materi awal sampai akhir. Semuanya sudah bisa diterima atau paham? Paham. Dan nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ada yang kesulitan, artinya dalam memaknai atau masih ada sesuatu yang perlu kalian perdalam lagi? Ada? Ya. Baik. Terus untuk materi tentang rambu-rambu tadi yang kita ambil contoh. Dan mari kita bersama-sama dengan membaca beberapa bersama-sama. Alhamdulillah.